sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan sifat artinya kaifiyah, cara Nabi sholat itu seperti apa. Dan bagaimana tata cara Nabi sholat. Artinya hayat, bentuk keadaan yang hasil untuk mengerjakan sholat. Dan kemudian di sini dikatakan akan dijelaskan tentang yang wajib dan yang mandub. Bahwa sholat terbagi kembali kepada ada yang wajib, ada sholat yang mandub, ada sholat yang wajib, ada sholat yang disunahkan. Kemudian yang pertama, yang wajib tidak kosong terkadang bahwa adalah masuk di dalam yang disebut dengan nama rukun. Ada yang di luar yang dinama dengan syarat. Di dalam sholat ada wajib, di dalam sholat ada wajib, di luar sholat. Yang di luar sholat syarat-syarat sholat seperti tahu waktu sholat, jangan azan kalau belum masuk waktu sholat. Karena azan itu bahaya kalau dia belum masuk udah diazan. Akhirnya orang yang dengar di kampung-kampung, di rumah-rumah langsung kerjakan sholat. Padahal belum tergelincir matahari, tapi udah diazan. Akhirnya orang sholat belum masuk waktu. Yang berdosa siapa? Yang berdosa muazzin. Nah, yang menanggung dosa muazzin karena syaratnya sholat itu masuk waktu. Kemudian sholat itu juga harus menutup aurat. Kalau ada ayah-ayah pakai kain sarung terlihat kulit pahanya. Karena kadang kain sarung itu dipakai pergi ke sawah, pakai kerja, besar rokok, rokok kena ke hijab melubang. Pakai sholat hijab perungnya. Kulit paha. Sementara kulit paha itu adalah aurat. Laki-laki auratnya adalah pusat dan lutut, antara pusat dan lutut. Jadi di antara keduanya itu kalau dilihat itu haram. Yang boleh lihat punya istri. Nah, kemudian kalau orang sholat dalam keadaan terbuka meskipun hanya secuil, hanya sedikit nampak lubang tersebut, batal sholat. Jadi tidak memenuhi syarat yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga apa? Syarat sah salat menghadap kiblat. Jadi jangan sembarangan kita menghadap ke arah kiblat, tapi kita harus melihat mana tanda-tanda yang pasti menuju kepada arah kiblat. Punya desa tangga masalah aja ada masalah. Kadang tajak pak masjid pegang punggung. Ada masjid, kenapa sajadah imam itu arahnya agak mencong tapi masjid lurus ke depan. Tapi sajadah mencong. Ini ada orang sholat ikut sajadah, ada orang ikut arah masjid. Mana yang betul nih? Apakah ikut sajadah yang miring atau ikut masjid yang lurus? Ternyata masjidnya waktu dibangun tuh tidak pas kiblatnya. Terpaksa dalam masjid itu sajadahnya miring sedikit. Tapi orang yang masuk dalam masjid ada yang ikut sajadah, ada yang ikut masjid. Berarti yang ikut sajadah betul, yang ikut masjid salah. Jadi orang yang ikut masjid ini dia cuma berpatokan kepada arah masjid saja, tapi tidak melihat kepada sajadah tersebut. Mestinya orang dalam masjid itu panitianya, imamnya dan pengurus masjid, BKM masjid, mereka harus membuat anak panah. Kalau masjidnya itu tidak tepat arah kiblat dan berubah arah kiblat, maka sajadahnya diarahkan sesuai dengan kiblat yang sesungguhnya. Tapi di samping itu juga ada tanda arah sehingga orang kalau masuk ke masjid, kalau tidak ada imam, kalau tidak ada pengurus masjid, cukup dengan melihat arah panah. Misal kita dalam hotel, kita pergi ke hotel, dalam kamar hotel, biasanya dalam kamar hotel itu ada arah panah. Jadi yang nanyuk tidak capek kita bertanya kepada pegawai hotel. Jadi itu syarat yang ketiga. Syarat yang pertama apa, Mak? Suci, ya, suci. Syarat yang kedua tutup aurat. Syarat yang ketiga menghadap kiblat. Syarat yang keempat apa lagi? Syarat yang keempat, suci tadi. Masuk waktu. Masuk waktu menghadap kiblat. Apa lagi tadi? Menutup aurat. Yang terakhir suci. Sebenarnya suci yang pertama. Suci badan. Dari rambut sampai kaki tidak ada darah, tidak ada nanah, tidak ada kotoran segala macam yang dianggap itu najis. Kemudian suci baju.
Mulai baju yang ditutup di kepala, peci, hingga sampai ke kaos kaki kalau mama pakai kaos kaki. Suci tempat solat. Sajadah itu tidak ada bekas tai cicak, apalagi tai kucing atau bekas tai tikus. Kan masjid itu jangan sampai ada bau pesing. Jangan sampai masjid itu ada bau tai tikus atau bau kencing tikus. Nah, itu kalau ada bau kencing tikus berarti ada tanda di sini, berarti ada bau kencing tikus nih. Ada yang tak pas di sini. Harus cepat kita bersihkan. Untuk kenyamanan masjid harus dipastikan tempat solat itu haruslah tempat yang suci. Nah, tapi kalau di dalam Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengatakan lebih baik orang solat itu di pasir, di tanah, langsung dengan tanah. Tapi tanah yang tidak ada tai, tidak ada najis. Pasti kita lihat tanah itu bersih. Kenapa? Karena kalau orang sholat di tanah, dia lebih merendah kepada Allah, dia lebih tawadhu kepada Allah, dia lebih menghinakan dirinya kepada Allah. Jadi kalau Imam Ghazali mengatakan, kalau kita sedang berada di padang pasir, ayo dia kita pada pasir, gurun Sahara, kita, cihana memang kan, lipat nak gurun pasir sinoma di Aceh, mana kan? Ada pasir laut. Ya, ini laut. Nah, tapi anaknya mungkin dia tak solat hilang kena laut. Karena mungkin tak solat langsung di bini pasirnya. Nah, ombak kena jatuh basahnya. Jadi kalau di padang pasir seperti kota Mekah, Madinah, di gurun Sahara itu memang takut lain nampak ada tembok menjauh sedikit, nampak yang bersih, itulah kita solat. Dibanding kita ala sajadah dengan kita solat di atas pasir, kata Imam Ghazali lebih baik solat langsung di tanah. Kenapa solat langsung di tanah lebih baik, kata Imam Ghazali? Karena untuk menghinakan diri betul-betul kepada Allah Ta'ala, dan untuk mengingatkan diri kita berasal dari tanah. Dan kita mencium tanah itu, suatu saat kita akan dibawa tanah. Jadi itu salah satu hikmah, kata Imam Ghazali, lebih baik orang itu solat langsung. Kalau di padang pasir itu solat langsung di tanah, tapi pastikan kesucian tempat tanah tersebut. Tapi kalau orang solat di sajadah bagaimana? Boleh juga, itu kenyamanan. Hai aku punya tamu, baca solat di dongki imam. Ya, lima saja. Lewat kurang lipat tebal. Mangga hidup. Jadi tujuannya untuk kenyamanan agar solat itu nyaman, agar tidak ada sakit badannya, agar tidak sakit ketika duduk. Biasanya kalau imam-imam tu, biasanya imam-imam orang-orang tua ya. Makanya sajadah yang ditaruh di tempat duduk dan tempat berdiri imam itu biasanya tebal-tebal. Tapi kalau orang yang mampu sebenarnya lebih bagus dia langsung di tanah. Tapi kalau zaman sekarang mana dalam musola masjid pun semuanya udah keramik semuanya. Tidak bisa lagi kita solat dalam Masjidil Haram pun sudah begitu mewahnya sekarang. Masjid Nabawi demikian juga. Jadi itu ya, suci tempat, suci badan dan suci badan, suci pakaian, suci tempat. 4 syarat. Kemudian rukun di dalam solat itu harus memperhatikan rukun-rukun solat. Rukun yang pertama niat. Begitu kita niat, imam mazhab yang 4 sepakat niat itu di dalam hati ketika takbir. Dalam hati dikecek, usolli fardal maghribi 3 raka'atin mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala atau imaman lillahi ta'ala. Kalau sendiri adaan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu kenapa ada orang Allah, kenapa trek baju? Pakai trek baju. Antum pasang niat. Allahu akbar. Jadi kalau belum selesai lillahi ta'ala, belum dia taruh tangan di dada. Ya, Mak ya. Tapi kalau ada, kita lihat ada orang cepat dia Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Hanya karena bagai pasangnya dalam hati, cepat dia, sehingga cepat pula dia takbir Allahu akbar. Ada orang tidak niat, berarti keluar dari mazhab Imam Syafi'i dan keluar dari mazhab Maliki dan keluar dari mazhab Hambali. Berarti ikut siapa? Hanafi. Dia niat ketika kita dulu. Kemudian dulu usolli fardal maghrib 3 raka'at mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Jadi sampai di sini Allahu akbar terus. Kita tanya ke dia, "Hai, guna pasang niat? Ada di mana niat tadi? Di luar?"
Gimana tempat wudhu tadi? Yang pendapat Imam Abu Hanifah dan pengikut-pengikut yang ikut dengan Imam Abu Hanifah. Kebanyakan pengikut Imam Abu Hanifah ini berada di kota Irak. Sebagian di Mesir. Mesir boleh dibilang hampir 50% pengikut Imam Abu Hanifah. Di Indonesia ramai Syafi'i. Tapi ada juga yang tidak pasang niat ketika salat. Ketika kita tanya, niatnya bagaimana? Niat tadi waktu di rumah, waktu ambil wudhu. Oh, berarti bukan Syafi'i, bukan Maliki, bukan Hambali. Dia ikut siapa? Anak Nafi. Mak ada niat di mana waktu salat tadi? Niat di rumah. Niat salat maghrib tadi, mak niat di rumah apa di dalam mushola? Mak, di rumah apa di mushola? Di mushola. Berarti mak masuk dalam Syafi'i. Mak, di mushola tadi, bukan ketika ambil air wudu di rumah. Niat sholatnya tadi di mana? Niat sholat maghrib dalam mushola ketika takbir atau ketika ambil air wudu? Ketika ambil air wudu. Ketika ambil air wudu. Kibat? Ayo wudu